Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jamil alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam, amma ba'd. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kabar pecinta dan pemirsa Istana Ilmu Mus'haf Ibrahim di mana saja berada, semoga saudara-saudariku semua beserta keluarga selalu Allah anugerahkan nikmat sehat wal afiat, panjang umur serta rezeki yang berlimpah lagi berkah, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang dalil mengenai cinta tanah air, ya. Karena orang-orang yang mengusung paham khilafah atau ajaran khilafah, ya, yang mana mereka ingin mengganti NKRI dengan paham atau sistem khilafah. Nah, ini adalah salah satu kesalahan yang besar, ya. Karena apa? Karena mereka itu ingin mengganti apa yang sudah disepakati bersama, yakni Pancasila ini, ya, dengan paham yang lain, dengan sistem yang lain yang belum tentu benar, yang belum tentu mendatangkan kemaslahatan, ya. Karena banyak negara-negara di Timur Tengah yang mana mereka sudah berusaha menegakkan khilafah seperti yang diperjuangkan oleh ISIS, oleh Al-Qaeda, ya, tapi ternyata negaranya ancur-ancuran, bukan semakin makmur malah semakin hancur, ya. Nah, itu lalu mereka ini memasukkan ideologinya ke Indonesia, yaitu dengan mengusung paham khilafah ini. Nah, tujuannya itu tadi, ya, supaya Pancasila yang mana sudah dirasakan manfaat dan maslahatnya ini bisa diterima oleh semua golongan, semua agama, semua suku dan semua golongan di Nusantara ini. Nah, ini pengen diganti oleh mereka. Nah, ini kan ya salah satu kebodohan, ya. Nah, satu kecerobohan. Nah, itu ya. Maka kita harus memiliki rasa cinta tanah air atau nasionalisme, ya. Karena apa? Karena disinilah di tanah air inilah kita beribadah, kita menuntut ilmu, kita mencari rezeki, ya. Nah, itu jadi kita membela tanah air itu sama aja membela tempat sujud kita, membela tempat belajar kita, tempat berjuang kita, ya. Nah, itu maka kita, kalau ada orang yang menawarkan ideologi khilafah, kita harus tentang, kita harus lawan, ya, dan mengikis mereka sehingga mereka kita halau dan juga kalau perlu kita sadarkan, ya, kembali ke jalan yang benar. Karena apa yang sudah disepakati oleh pendiri bangsa ini dengan memilih Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa, ini adalah sebuah pilihan yang tepat dan final yang harus kita perjuangkan dan terus kita wariskan sampai anak cucu kita. Nah, kalangan yang menganggap khilafah ini sebagai solusi itu menganggap bahwa wah, tidak ada itu dalil mencintai tanah air, mana ada dalilnya. Ya, karena apa? Karena mereka berkata gitu wajar, sebab mereka itu hakikatnya orang yang bodoh, ya. Mereka itu nggak paham terhadap ajaran Islamnya itu sendiri. Padahal kalau mereka paham, bisa baca kitab, bisa baca tafsirnya, maka mereka akan mengetahui bahwa dalil cinta tanah air itu sesungguhnya ada di dalam Al-Quran. yakni surat apa? Al-Qasas tuh, ayat 85, ya. Di dalam surat Al-Qasas ayat 85 Allah SWT berfirman, innalladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Ya, sesungguhnya zat Allah yang menurunkan, farada menurunkan, ya, alaika kepadamu Al-Qur'an akan Al-Qur'an, ya. Jadi artinya bukan
memfardukan ya di dalam tafsirnya bimakna nazala, menurunkan Al-Qur'an kepadamu ya, kepada Nabi Muhammad SAW ya. Nah, ini apa? La radduka ila ma'ad, pasti Allah akan mengembalikanmu wahai Muhammad ila ma'ad, kepada tempat pulang ya, alias tempat asal, yakni kota Mekah ya. Di dalam kitab tafsir yaitu Tanwirul Miqbas, yaitu tentang tafsir Ibnu Abbas, di situ Ibnu Abbas menyatakan al-ma'ad di situ maknanya adalah kota Mekah ya. Jadi di sini Nabi itu rindu dengan tempat kelahirannya, yakni kota suci Mekah. Itu tanah kelahiran beliau ya, tanah air beliau. Nah, itu. Jadi ini sudah jadi dalil yang jelas ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menggambarkan bagaimana Rasulullah SAW cinta kepada tanah airnya, yaitu kota suci Mekah ya. Nah, di sini disebutkan di dalam tafsir Al-Bahrul Muhit ya, juz 8 Sohifah atau halaman 331 ya, karangan Muhammad bin Yusuf Asy-Syahir yang masyhur dengan nama Abi Hayyan Al-Andalusi ya, yaitu Abu Hayyan Al-Andalusi. Nah ya, itu Asy-Syahir bi Abi Hayyan Al-Andalusi. Nah itu, jadi nama masyhurnya adalah Abu Hayyan Al-Andalusi. Ini pengarang kitab tafsir Bahrul Muhit. Nah, beliau menjelaskan ya, nuzilat alaihi, nah diturunkan ya. Apa itu surat Al-Qasas ini ya? Nah, ini ayat. Nah, itu ayat ya. Nah, diturunkan itu ayat ya, ayat alaihi kepada Nabi ya, hina balago al-Juhfata, ketika Nabi sudah sampai ke Juhfah ya. Nah, ketika sampai Nabi, nah sampai kanjeng Nabi ya, di sini failnya kanjeng Nabi ya. Nah, sampai Nabi al-Juhfata, di Juhfah ya, itu ya ini ya, fi muhajirihi, nah itu di tempat hijrahnya. Kan Nabi hijrah tuh dari Mekah ke Madinah. Nah, ketika sampai di Juhfah, nah itu apa, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat ini ya. Nah, tempat hijrahnya ya, hijrahnya Nabi ya. Waqad istaqa ilaiha, dan sungguh ya telah rindu ya, telah rindu Nabi ya. Nah, ini failnya domir huwa, kembali ke Nabi ya. Nabi telah rindu ilaiha, ke Mekah ini ya. Nah, ke Mekah ya. Nah, itu Mekah. Nah, itu ya, jadi ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, nah setelah sampai di Juhfah ini ya, nah itu apa, Nabi apa tuh, rindu kepada tempat kelahirannya, ini kota suci Mekah, rindu kepada tanah airnya. Nah, ini udah jelas ya, itu dalil cinta tanah air. Faqala lahu Jibril, nah Jibril ngelihat Nabi rindu banget kayaknya gitu kan, lalu bertanya nih ya. Faqala, lalu bertanya, qala berkata, maksudnya bertanya ya, lahu kepada Nabi ya. Siapa yang bertanya? Jibril. Nah, atas taku ilaiha ya, apakah engkau rindu? Nah, kau rindu ilaiha, ke Mekah. Nah, kepadanya, yaitu ke Mekah ya. Qala, bersabda Nabi, na'am ya. Tuh,
Fa'auhaha ilaihi, ya. Lalu Allah menurunkan wahyu. Menurunkan wahyu itu ayat, ya. Ayat berapa? 85 ya. Surat Al-Qasas. Tuh, Al-Qasas. Ilaihi kepada Nabi. Tuh. Nah, ini jelas ya di dalam tafsir Bahrul Muhit. Nah, itu asbabun nuzulnya ya. Jadi sebab turun. Asbabun nuzul kalau Al-Qur'an, asbabun nuzul kalau hadis asbabul wurud ya. Nah, sebab-sebab turunnya ayat ini itu ketika Nabi melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, setelah sampai di satu tempat namanya Jufah ya. Nah, itu Nabi kelihatan rindu ya, ngelihat lagi ke arah Ka'bah, ngelihat lagi ke arah Mekah ya. Nah, itu. Terus Jibril ngerti nih, wah kayaknya Nabi rindu nih ke Mekah nih gitu kan. Nah, dalam literatur yang lain itu Nabi selalu nanjak sebuah bukit ya di Madinah lalu menatap ke arah kota Mekah ya. Jadi setiap pagi Nabi itu naik sebuah bukit ya. Nah, itu lalu Nabi mengarahkan pandangannya ke arah kota Mekah itu ya. Jadi Nabi selalu rindu terhadap tanah airnya, kota suci Mekah ya. Nah, itu lalu ditanya malaikat Jibril, "Atas taku ilaiha, apakah kau rindu ke Mekah wahai Rasul?" Faqala, maka Nabi menjawab, "Na'am ya." Fa'auhaha ilaihi, lalu Allah menurunkanlah wahyu yaitu ayat ini kepada Nabi, yaitu innalladzi farada 'alaikal qur'ana la radduka ila ma'ad. Ya, inilah dalil yang tegas bahwa ini harus punya rasa cinta terhadap tanah air kita ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, bisa menjadi pencerahan. Semoga kita bisa selalu cinta tanah air, membela tanah air, dan mempertahankan dari segala rongrongan orang-orang yang ingin menegakkan khilafah dan paham-paham lainnya yang tidak sesuai dengan ajaran agama dan tidak sesuai dengan kesepakatan bersama, yakni ideologi Pancasila. Sekian dan terima kasih. Hadanallahu ikum ajmain wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.